Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban sahabat pencinta Quran, kembali lagi bersama kami di Yufi Channel. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji makhraj dan juga tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Silakan teman-teman dapat menyimak semoga hingga akhir sehingga mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang baru mungkin yang bisa teman-teman dapatkan. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adah, kemudian baru baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة u'iddat lil kafirin. Pada lafal wa in kuntum, di sini ada lafal wa in kuntum. Ada nun mati bertemu dengan kaf. Apabila teman-teman kita mendapati ada nun mati bertemu dengan huruf kaf, maka dalam hukum tajwid kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu membaca suara nunnya disamarkan kepada huruf kaf. Karena ikhfa, kalau kita melihat kepada definisinya, ikhfa itu secara bahasa adalah menyembunyikan. Nah, tapi yang dikatakan di sini adalah membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar suaranya jelas, kalau idgham memasukkan, maka kita samarkan nunnya ke kaf sambil kita samarkan kepada makhraj daripada huruf kaf. Makhraj huruf kaf yaitu dari pangkal lidah kita, pangkal lidah dengan langit-langit atas, sehingga bukan wa ing tapi wa ing angka ingku, maka wa ingku ya, samarkan di sini ikhfa-nya ikhfa ab'ad yang paling jauh, paling belakang. Maka wa in kuntum ya, kita samarkan. Nah, caranya bagaimana? Cara membacanya adalah kita samarkan ke kaf kemudian ditahan gunnahnya. Wa in kuntum wa in ku. Kemudian pada lafal kuntum ada huruf nun mati bertemu dengan ta. Sama, apabila ada huruf nun mati bertemu dengan ta, ini hukum bacaannya sama ketika bertemu dengan kaf, yaitu ikhfa. Karena huruf ikhfa ada 15. Maka di sini juga kita baca dengan bacaan ikhfa. Kemudian maka cara membacanya kuntum. Nah, ini ikhfa-nya ikhfa aqrab, yaitu langsung ke ta. Karena suara nunnya dekat dengan ta, atau maaf, suara ta dekat dengan nun, berarti wa in kun. Cara membacanya samarkan ke ta, langsung kepada makhraj huruf ta. Huruf ta makhrajnya kita keluarkan dari ujung lidah bersama ujung lidahnya mengenai gusi atas atau perbatasan antara gusi atas dengan gigi seri atasnya. Jadi pangkal giginya. Maka wa in
kuntum. Kemudian ada huruf mim, ya, bacaan huruf mim yang terletak setelah, maka di sini ada mim bertemu dengan fa. Apabila ada mim bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya yaitu izhar syafawi, izhar syafawi, yaitu suara mimnya cara membacanya harus jelas, tidak ditahan, tidak kuntum, tapi kuntum fi langsung. Kemudian pada lafal fi ada huruf ya. Di sini ada huruf ya datang setelah kasrah, huruf yang berharokat kasrah. Maka hukum bacaannya dalam bacaan tajwid yaitu mad asli atau mad tabi'i. Ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi. Kemudian bin, roy ada huruf ya. Ini ada huruf ya, kami kasih kuning yang ini menandakan dia madlin. Di sini madlin apabila ada fathah bertemu, huruf berharokat fathah bertemu ya mati atau waw mati, maka dinamakan dengan madlin. Cara membacanya lembut. Roy, ya. Kemudian bin ketemu mim. Apabila ada mim mati bertemu, ya, ada mim mati, ada huruf ba tanwin bertemu dengan huruf mim, ada tanwin ketemu dengan mim, maka hukum bacaannya apabila ada tanwin bertemu dengan mim yaitu idgham. Nah, idgham terbagi 2. Di sini idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu hurufnya terkumpul dalam bacaan yanmu. Maka setiap nanti kita bertemu dengan yanmu itu huruf ya, nun dan mim, ya, nun, mim, waw, maka suaranya langsung kita masukkan ke mim, langkahnya masukkan ke mim, kemudian ditahan gunnahnya, gunnah dan menahan. Misalnya seperti ini, roy bim, tidak langsung roy bim mimma, tapi ditahan dulu 2 harokat. Maka cara membacanya roy bim, kemudian mimma. Di sini ada mim yang berharokat tasydid. Apabila kita dapati ada mim berharokat tasydid atau nun berharokat tasydid, yaitu nun tasydid atau mim tasydid, maka hukum bacaannya yaitu gunnah. Gunnah yaitu menahan suara m-nya. Kalau di sini mim berarti ditahan m-nya. Maka mimma kita panjangkan 2 harokat. Kemudian ma ada huruf alif datang setelah huruf fathah, maka di sini mad tabi'i. Kembali lagi mad tabi'i. Kemudian nazzalna. Suara zai harus keluarkan dari yaitu sisi lidahnya di antara gigi atas dan gigi bawah. Maka dia di tengah-tengah, kemudian mengalir suara di dalamnya yaitu sifat sofirnya. Sofir mengalirnya desisan. Nazza ditekan karena dia za tasdid. Nazzalna. Kemudian ada ada huruf alif didahului dengan fathah, maka mad tabi'i juga sama. Kemudian ala di sini ada alif kecil yang didahului dengan fathah yaitu pada huruf la, maka sama hukumnya mad tabi'i. Kemudian ya-nya di sini tidak kita anggap karena di sini hanya menandakan bentuk penulisan saja. Kemudian abdina, pada lafal abdina ada huruf ba yang dia sukun. Apabila ada huruf ba dia sukun, maka dia kita namakan dengan huruf qalqalah. Ba termasuk salah satu sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah yaitu sifat memantul. Huruf qalqalah dalam ilmu tajwid ada 5, yaitu salah satunya ba. Ba, jim, dal, to, ko. Maka ketika huruf ini mati, maka harus memantul huruf ba-nya, tidak abdina. Tidak kita baca abdina, tapi cara membacanya adalah abdina. Kemudian pantulannya tidak putus, tidak abdina atau abdina, tapi dia berjalan suaranya. Abdina. Kemudian na panjang 2 harakat, yaitu ditandai dengan adanya alif setelah fathah.
Kemudian fa'tu. Kemudian di sini ada huruf hamzah. Hamzah ketika dia sukun yaitu diputus suaranya, karena di sini sifat hamzah ada dua yang mencolok, yaitu sifat jahar, yaitu tertahannya nafas, dan juga sifat jahar dan juga sifat syiddahnya. Maka kedua-duanya nafas menahan, tertahan, dan suara tertahan. Maka fa, tidak fa, tapi fa, tidak, tapi fa. Kemudian tu ada dhammah bertemu dengan waw mati. Maka sama hukumnya mad tabi'i. Kemudian alif di sini ditandai dengan lingkaran kecil, artinya alifnya tidak terbaca atau dianggap tidak ada. Bisurah ada lafal su panjangnya 2 harakat, maka harus kita panjangkan dulu. Bisu. Kemudian rotimmi. Maka di sini sama ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Sebagaimana sebelumnya, apabila ada tanwin bertemu dengan mim, yaitu tanwin itu adalah garis 2, an, in, un. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yanmu ini, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Maka kita tahan dulu. Bisuratim. Langkahnya masukkan ke mim, tanwinnya tidak bisuratin min misli, tapi masuk dulu. Bisuratim sambil ditahan gunanya. Kemudian mim sama hukumnya sebagaimana sebelumnya, yaitu nun mati bertemu dengan mim. Kemudian misli. Kemudian ada lafal sa makharijul huruf atau makhraj tempat keluar huruf sa, ujung lidah kita, maka tidak dibaca misli, tapi dia misli. Ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, ujung lidah kita menempelkan. Mislihi. Kemudian ada ya kecil. Ini sama dengan ya yang dia berharakat sukun, artinya di sini mad tabi'i, ada kasrah bertemu ya. Kemudian wada'u hamzatul wasal, yaitu biasanya tandanya seperti ini, tanda seperti ada kepala, yang menandakan hamzahnya atau hurufnya tidak dibaca, langsung ke huruf yang mati. Maka langsung ke huruf da. Dal termasuk salah satu sifatnya huruf qalqalah, teman-teman. Maka di sini kita pantulkan qalqalah. Maka memantul hurufnya. Maka ini sama seperti yang tadi, yaitu dengan warna biru, kita artikan dia memantul. Maaf, di sini warna biru saja. Maka wad sama mantulnya tidak wad. Tidak ada tambahan hamzah. Tidak wad'u, tapi dia wad, wad'u. Wada'u, ain bertemu dengan waw dhammah, maka hukumnya mad tabi'i. Kemudian syuhada'akum pada lafal dal, di sini ada alif didahului dengan fathah, maka dia mad tabi'i pada asalnya. Kemudian setelahnya datang huruf hamzah. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, yaitu mad yang panjangnya 4 harokat karena ketemu dengan huruf hamzah, disebabkan hamzah, yaitu mad yang terjadi disebabkan oleh hamzah, maka panjangnya 4 harokat dalam riwayat Imam Hafiz. Maka kita membacanya syuhada'akum 4 ya. Syuhad tidak terlalu panjang, tidak sampai 6, tidak syuhada'akum, kepanjangan 4 saja. Syuhada'akum min dunillah. Kemudian ada mim mati bertemu mim. Kalau tadi nun mati bertemu mim idgham bi gunnah, sekarang ada huruf mim mati bertemu dengan mim. Apabila kita dapati ada mim mati bertemu dengan mim, maka hukum tajwidnya yaitu idgham mimi. Idgham mimi. Yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan mim, kedua-duanya mim, maka cara membacanya adalah menahan suara emnya 2 harakat, langsung masuk ke mim kedua dan ditahan. Syuhada'akum. Kemudian min duni. Min du ada lafal nun mati bertemu dengan da. Apabila ada nun mati bertemu da, ini hukumnya sama dengan huruf kaf dan ta tadi. Maka cara membacanya
yaitu memasukkan huruf nunnya ke dal, atau maaf, disamarkan huruf nunnya ke dal. Karena dia di sini bacaan dalam ilmu tajwid namanya ikhfa. Maka itu ikhfanya ke dal. Min duni, min duni. Kemudian duni ada dhammah bertemu dengan waw, atau waw didahului dengan huruf dhammah. Nillahi, lafal Allah ketika dia huruf kasrah maka tipis, tidak nillahi, tidak dibaca nillahi tapi nillahi. La 2 harakat. In kuntum shadiqin. Ini sama hukum bacaannya, yaitu diikhfakan, yaitu sama seperti di awal. Wa in kuntu sama, ya, diikhfakan ke huruf setelahnya kaf. Maka di sini hukum bacanya ikhfa. Ya, ikhfa tadi menyamarkan, sama kuntum juga sama. Maka kita samakan seperti yang di atas. Kemudian kuntum, mim mati bertemu dengan shad. Maka ini hukum bacaannya yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi mimnya harus jelas. Kuntum shadiqin. Shad tebalkan pada lafal shad, melafalkan shad, karena shad ini huruf yang termasuk tebalnya tinggi, yaitu shad. Ya, maka dia bagaimana melafalkannya? Makhrajnya adalah yaitu ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, kemudian pangkal lidahnya terangkat. Karena sifat shad yaitu isti'la. Maka ya, tidak tapi dia Kemudian di sini ada lafal bertemu dengan alif kecil, yaitu hukumnya mad tabi'i. Kemudian shadiqin. Kemudian yang diakhiri dengan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan karena waqaf dan sebelumnya ada huruf, yaitu huruf ya atau huruf mad. Maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Maka boleh kita baca shadiqin. Boleh 4 harakat shadiqin. Boleh 6 harakat shadiqin. Baik, kita coba baca dari awal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian fa'illam, fa makhrajnya adalah keluar dari bibir kita. Nah, dari bibir di sini ada 2 kondisi. Yang pertama rapat kedua-duanya, yang kedua sedikit diberikan rongga untuk mengeluarkan nafas. Maka fa salah satunya adalah caranya adalah makhrajnya gigi seri kita menempelkan dengan bibir bawah. Maka fa tidak dibaca dengan pa, bukan pa illam tapi fa. Kemudian illam, ada nun mati. Ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Apabila ada nun mati bertemu lam, ini hukum bacaannya adalah dalam tajwid idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, yaitu idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Idgham itu memasukkan, bila itu tanpa gunnah, maka hanya masuk saja. Jadi nunnya hilang langsung masuk ke lam, tapi nggak boleh ditahan, tidak boleh seperti ini. Fa'ilam, tapi langsung saja masuk saja fa'ilam. Kemudian di ketika lam kita langsung matikan lam, ya, lam mim bertemu dengan mim, di sini izhar. Mim mati bertemu ta, izhar syafawi. Izhar syafawi, jelas mimnya tidak ditahan, lam tapi langsung lam taf. Kemudian taf alu, lam
Nah, kemudian di sini fa harus nafasnya kita keluarkan karena sifatnya hamas, yaitu mengalirnya nafas. Alu. Kemudian ada huruf waw didahului dengan dhammah, yaitu huruf yang berharokat dhammah, maka di sini mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian walanta, nun mati bertemu ta sebagaimana tadi. Apabila ada nun mati bertemu ta, di sini hukumnya ikhfa. Maka langsung kita samarkan dengan ta. Kemudian taf sama sebelumnya mengalir, taf'alu sama mad tabi'i lagi sama seperti ini. Kemudian fattaqun nar, alifnya di tengah-tengah tidak dibaca, langsung ke ta, bukan fa'attaqun atau fa'uttaqun nar, tapi dia fattaqun nar karena di sini hamzah wasal. Fattaqun nar. Waw, alif seperti ini dianggap tidak dibaca, langsung kepada huruf nun. Kemudian di sini ada huruf alif dan nun, yaitu di sini namanya kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif dan lam yang tidak terbaca tapi tertulis. Langsung ke nun, nunnya kita gunnahkan. Tahan, maka cara membacanya fattaqun, ditahan dulu n-nya baru baca na-nya. Fattaqunna. Kemudian lafalna ada mad tabi'i. Kemudian rallati sama alif lam syamsiyah, allati. Kemudian ti ada mad tabi'i, yaitu ada ya mati didahului dengan huruf yang berharakat kasrah. Wa quduha, ku panjang dua harakat mad tabi'i. Kemudian waquduhan, ha langsung ke nun karena di sini hukum bacaannya yaitu gunnah. Maaf, hanya tidak dibaca tidak han karena dianggap tidak ada, langsung ke na, maka waquduhan nasu, melafalkan nun tasydid sama itu hukum bacaannya gunnah, ditahan. Maka cara membacanya waquduhan, ditahan n-nya. Nasu, na mad tabi'i. Suwal hijarah. Kemudian wa ketemu dengan alif lam. Nah, di sini alif lamnya dibaca. Maka alif lam qamariyah, yaitu lamnya terbaca. Hijarah, ja panjang dua harakat, fathah bertemu alif, mad tabi'i. Kemudian roh, yaitu ketika kita waqaf pada huruf ta, maka ini huruf ta-nya kita ganti dengan huruf ha yang dimatikan, maka roh. Kemudian uiddah, bedakan antara hamzah dengan ain. Hamzah makhrajnya dari pangkal, ain dari tengah. Sifat hamzah adalah syiddah dengan ini. Kalau sifat ain itu sifat bainiyah. Apa itu bainiyah? Sifat bainiyah adalah menahan, suaranya tidak terlalu dialirkan, tidak terlalu ditahan. Maka uiddah, kemudian tekan di dalnya, uiddat, dat. Kemudian ta, salah satu sifatnya. Kalau ta bukan uiddat saja tapi ada hamas. Hamas itu mengalirnya nafas, maka kita alirkan uiddat, dat. Maka uiddat lil kafirin, ka dua harakat, rin yaitu mad jaiz munfasil, kita panjangkan, kafirin yaitu mad arid lisukun, mad yang terjadi di akhir bacaan karena kita waqaf dan sebelumnya ada huruf mad. Baik, kita coba ulang ayat 24-nya dengan bacaan pelan-pelan. Fa illam, ya langsung fa illam, langsung tidak fa illam tapi langsung saja ditekan saja masuk, kemudian langsung baca. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan
tajwid kita, belajar ngaji makhraj dan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar lebih baik dan juga membantu teman-teman untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.